Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PKN kelas 12 bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dengan pengaruh positifnya. Dalam aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalau di dalam bidang ekonomi, itu sikap pengaruh positifnya yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan bekerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dalam aspek sosial budaya, dengan adanya kemudahan mengakses informasi, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Kemudian di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang bisa kita ambil yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sekarang kita bahas ke pengaruh negatifnya. Dalam aspek politik, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif lainnya yaitu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Kemudian, kalau di bidang ekonomi, pengaruh negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kemudian akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kalau dalam aspek sosial budaya, efek negatifnya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, bisa mengakibatkan senjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin, munculnya gejala westernisasi, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, itu dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Kemudian kita bahas ke sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, itu perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD 1945. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia,
bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal berikut ini. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, kita bahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkannya, kita harus melakukan sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, serta mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Agar kemajuan iptek bersifat positif dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.